Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita saudara, adalah dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Puji Tuhan saudara. Satu bagian teks firman Tuhan lagi tentang doa. Dan betapa indahnya firman Tuhan ini saudara, yang menegaskan bahwa kita memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepada Dia. Allah memberi jaminan bahwa Dia menjawab, Dia mengabulkan segala permintaan kita kepada Dia, segala permohonan kita kepada Dia. Dan itu kita terima melalui doa. Itu kita alami melalui doa. Ada 3 hal yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini saudara, tentang doa dan jawaban doa. Di mana hal yang pertama di sini ditegaskan bahwa dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Hal pertama saudara, bahwa kita perlu tahu, kita harus tahu bahwa Allah itu menjawab doa-doa umat-umatnya, bahwa Allah itu mengabulkan doa umatnya. Bahkan ditegaskan saudara bahwa kita tahu bahwa kita telah menerima, memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, jika kita memahami, jika kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa kita, maka kita akan terus berdoa kepadanya. Sekalipun hari ini kita belum menerima jawaban itu, tetapi ketahuilah, ada hal yang saudara harus tahu, bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa. Allah itu adalah Allah yang mengabulkan permohonan-permohonan kita. Itu sebabnya teruslah berdoa. Itu sebabnya tekunlah berdoa.
Setiap hari awali hari-hari saudara dengan berdoa bersama. Di dalam melalui channel ini saudara, kita akan berdoa bersama mengawali setiap hari-hari kita. Karena saudara perlu tahu bahwa Allah itu menjawab doa-doa kita. Itu yang pertama saudara. Dan yang kedua dikatakan di ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa ia mengabulkan doa kita. Hal kedua, kita harus percaya bahwa Allah itu mengabulkan doa kita. Setelah kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa, tetapi bukan hanya doa orang lain saudara. Mungkin saudara tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa, tapi menjawab doa siano, dan menjawab doa siano, tapi bukan doa saudara. Saudara perlu tahu bahwa Dia Allah bukan hanya menjawab doa orang lain, tapi juga menjawab doa saudara, dan saudara harus percaya dan berani untuk percaya. Karena dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita. Percayalah bahwa Allah itu mengabulkan doa saudara. Karena memang Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh kasih karunia, dan Dia akan menjawab doa kita. Dan kalau kita percaya bahwa Dia Allah yang menjawab doa kita, saudara, kita akan tekun berdoa. Kita akan setia berdoa. Mungkin saudara berkata, terlalu besar, terlalu sulit, terlalu besar masalahku. Dengar saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Dia. Bagi Dia tidak sulit untuk menyembuhkan penyakit saudara. Bagi Dia tidak sulit untuk memberkati usaha pekerjaan saudara. Bagi Dia tidak sulit untuk memulihkan keluarga saudara. Bagi Dia juga tidak sulit untuk menyelesaikan persoalan saudara sebesar apapun itu. Bagi Dia tidak sulit untuk membangkitkan ekonomi saudara. Bagi Dia tidak sulit untuk mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Yang menjadi masalahnya saudara adalah apakah saudara percaya bahwa Dia sanggup dan Dia akan bekerja melakukan mujizat. Kalau saudara percaya, maka di sini dikatakan bahwa, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita. Dia mengabulkan doa saudara. Hari ini saudara akan memulai kembali kegiatan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara hari ini. Percayalah bahwa hari ini ketika kita memulainya dalam doa, Allah akan melakukan perkara besar. Tuhan memberkati pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara, di dalam nama yang berkuasa itu, yaitu nama Yesus. Dan ketahuilah dan percayalah bahwa Ia mengabulkan doa kita. Dan kemudian saudara, dikatakan juga bahwa, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita jika kita meminta dan memohon kepada Dia menurut kehendak-Nya. Artinya saudara, segala sesuatu yang kita rindu capai, segala sesuatu yang kita kejar, yang kita usahakan, ukuran dari semuanya itu haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika bukan menurut kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak akan ikut campur tangan saudara, karena Dia tidak akan bekerja dan mewujudkan sesuatu yang melanggar apa yang menjadi sifatnya, apa yang menjadi kehendak-Nya. Itu sebabnya dari start awal seharusnya apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita usahakan, bisniskah itu, usaha apapun itu saudara, seharusnya kita awali dengan bertanya, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Apakah ini sesuai dengan kebenaran Tuhan atau tidak? Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak dan kebenarannya, maka kita harus ubah terlebih dahulu saudara. Di mana tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya dari awal hari ini kita perlu menyediakan waktu untuk merenung. Adakah
apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan hari ini, adakah itu sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Karena kalau saudara berdoa, kalau saudara berjuang untuk memperoleh dan untuk mewujudkannya, tetapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, saudara tidak akan mencapainya. Ataupun saudara berjuang dan memaksa, dan akhirnya itu terjadi juga, dengar saudara, itu bisa menjadi malapetaka bagi saudara, karena itu bukan yang terbaik bagi saudara. Karena apa yang terbaik itu ada pada rencana Tuhan, karena Dia tahu masa depan. Kita seringkali berjuang dan berjuang untuk mendapatkan sesuatu, untuk beroleh sesuatu, untuk mencapai sesuatu, dan ketika kita mencapainya, akhirnya itu menimbulkan masalah, saudara. Kita sudah berjuang mati-matian, tetapi ketika kita mencapainya, masalah besar terjadi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak tahu hari esok, kita tidak tahu masa depan. Tetapi Allah tahu masa depan. Itu sebabnya apapun yang Dia rencanakan dalam kehidupan kita, itu yang terbaik, karena Dia sudah tahu masa depan. Itu sebabnya apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita mau capai dalam hidup kita, hendaknya kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Kalau sudah selaras dengan kehendak Tuhan, maka jalani, kerjakan dengan cara yang terbaik, dan doakan. Maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Maka sesulit apapun itu, saudara, itu bisa terwujud kalau semuanya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saudara, di pagi hari ini kita kembali bersyukur. Sebelum kita memulai aktivitas kita, kembali kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, di mana Allah itu adalah Allah yang menjawab doa. Dan hari ini ada 3 hal yang kita sudah renungkan tentang doa dan jawaban doa, yaitu bahwa kita perlu tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menjawab doa. Itu sebabnya apapun yang menjadi masalah, pergumulan, kerinduan saudara, mari serukan kepada Dia, karena Dia Allah yang menjawab doa saudara, bukan hanya menjawab doa orang lain. Dan kemudian untuk kita mengalami jawaban doa, selain kita tahu bahwa Allah menjawab doa dan kemudian kita hidup dalam doa, yang kedua, kita juga harus percaya bahwa Allah menjawab doa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang menjawab doa. Dan kemudian, saudara, yang terakhir, kita juga harus meminta dan berdoa sesuai dengan kehendak-Nya, karena Allah akan bekerja dan melakukan perkara besar, semustahil apapun itu, jika sesuai dengan kehendak-Nya. Karena Allah tidak mungkin melanggar atau mengingkari dirinya sendiri. Tidak mungkin Dia melanggar karakter dan sifat-Nya. Tidak mungkin Dia melakukan sesuatu yang bukan Dia kehendaki. Puji Tuhan, saudara, ketahuilah bahwa Allah menjawab doa. Hiduplah dalam doa, setiap hari tekun dan setia berdoa. Channel ini salah satu menjadi media bagi saudara untuk setiap hari kita renungkan firman Tuhan, untuk setiap hari kita berdoa bersama sebelum memulai aktivitas kita. Setiap hari hiduplah dalam doa, dan kemudian percayalah bahwa tidak ada yang mustahil. Allah sanggup, Allah sanggup. Dia akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Dan kemudian naikkanlah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi usaha, pekerjaan, dan bisnis saudara, pastikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kerjakan, melangkah. Allah pasti akan mewujudkan. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Mari jalani hari ini dengan semangat. Renungkan terus firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai,
karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak.
Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.